warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Apa kabar? Puji Tuhan selalu baik, Bu. Syukurlah, harus jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Sebelum saya masuk pada materi, sebagaimana dikenal dengan umat yang beragama, maka kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Jadi baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau cek kehadiran ya. Ya, Bu. Cek kehadiran ya. Trisia, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Yanti, Hadir, Bu. Tina, Hadir, Bu. hadir semua yang gak ada yang apa. Ya, Bu. Jadi baik, nyamannya suatu pembelajaran ketika kita masuk di ruangan kelas itu. Ketika masuk di ruangan kelas itu bersih, silakan anak-anak pungut sampah yang ada di dalam kelas. Ayo cepat. Baik, Bu. Ayo, Sudah, Bu. buang pada tempatnya ya. Iya, Bu. Jadi baik, bagi anak-anak yang merasa diri belum rapi, silakan rapikan bajunya supaya enak dilihat. Ya, Ayo Bu. silakan rapikan. Soalnya Bu. dalam kerapian itu penting sekali di sekolah. Iya, Bu. Iya, Bu. Harus rapi ya. Iya, Bu. Kalau ada yang nggak rapi sebentar bisa kena hukuman loh. Saya harap pada anak-anak ketika saya jelaskan materinya, nanti nyimak secara sesama ya ketika supaya saya bertanya. Saya harap pada anak-anak harus menjawab. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sekarang kita masuk pada materinya. Saya ulangi lagi pada anak-anak, harus siapkan buku dan pulpennya di atas meja. Iya, Bu. Ketika saya menjelaskan sebentar, jika ada poin penting yang saya jelaskan, silakan anak-anak tulis. Dan ketika saya bertanya, dan silakan anak-anak menjawab pertanyaan saya. Iya, Bu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Jadi baik, saya akan mulai kepada materi. Mungkin dari anak-anak adakah yang tahu kalau Ibu bawa materi apa hari ini? Belum, Bu. Jika ada silakan menjelaskan. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi baik, sekarang Ibu membawa materi tentang persamaan kuadrat. Di sini ada yang tahu tentang persamaan kuadrat? Tidak tahu, Bu. Jadi baik, persamaan kuadrat itu adalah didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 2. Mengerti kan? Kurang paham, Bu. Jadi baik, Ibu ulang ya. Persamaan kuadrat itu adalah didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan antara dengan pangkat tertinggi dari variabelnya 2. Jadi baik, kita masuk ke contoh ke bentuk umumnya, yaitu kita masuk kepada bentuk umum ya. Bentuk umum AX kuadrat ditambah BX kuadrat BX tambah BX tambah C ya, maaf. AX kuadrat tambah XC sama dengan, ada yang tahu? 0. Nggak ada, Bu. Ya benar, Yanti benar 0. Dengan nilai A, B,
C elemen R dan A tidak sama dengan 0. Nah, sebelum kita mencari nilai A, B, C-nya dan elemen R itu adalah kita tentukan koefisiennya dulu. Koefisien variabel AX kuadrat, X dan konstanta, dan dari persamaan kuadrat Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu A. 3x kuadrat dikurang 2x tambah 4 sama dengan, ayo berapa? 7. Salah. 0. 0 yang benar. Ini soal ya. Iya, Bu. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengetahui dulu bentuk umumnya. Tahu kan bentuk umumnya seperti apa tadi? Tahu, Bu? Jadi baik, kita bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BC, AX kuadrat tambah B kali tambah C sama dengan 0. enggak 7. Kita mencari nilai ABC-nya dulu, yaitu A. A, B, C. C dan elemen R dan A tidak sama dengan 0. Sampai di sini paham? Kalau nggak paham tanya aja ya, biar Ibu jelaskan ulang. Paham, Bu. Jadi baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke soalnya yang ini tadi. Jadi sekarang kita menentukan koefisien variabel x pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan, kita menentukan ax sabar ya. Jadi baik, kita masuk ke, jadi sekarang kita menentukan koefisien variabelnya, yaitu x pangkat 2, x dan konstanta dari persamaan kuadrat. X kuadrat, x dan konstanta dari persamaan kuadrat, yaitu di sini kita menulis soalnya yang pertama tadi ya, kita menulis ulang di sini sehingga kita dapat menyelesaikan hasilnya. Nah, sekarang 3x kuadrat dikurang 2x tambah 4 sama dengan 0. Maka kita akan menentukan nilai ABC-nya. Dengan nilai ABC, maka kita akan menentukan nilai ABC-nya dengan nilai A sama dengan 3, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Jadi baik, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Jadi soal AX tambah BX tambah C sama dengan 0, maka kita tadi akan mencari nilainya A, B, C, elemen R dan A tidak sama dengan 0. AX kuadrat dan X dan konstanta dari persamaan kuadrat, yaitu, nah contoh soal yang pertama itu jadi contoh soalnya yang pertama yaitu
A 3x kuadrat dikurang 2x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari hasilnya yaitu nilai A dan elemen R-nya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan, jadi nilainya itu adalah A, B, dan C. Elemen R dan konstanta dari dan A tidak sama dengan 0. X kuadrat, X dan konstanta dari persamaan kuadrat yaitu 3x kuadrat dikurang 2x tambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya itu kita mencari nilai ABC-nya dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2 dan C sama dengan 4. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk sementara belum, Bu. Jadi baik, kita langsung ke soal B ya. Kita lanjut di B. Soalnya yaitu min x kuadrat ditambah 5x min 4 sama dengan 0. Jadi cara kerjanya itu sama. Kita mencari nilai A-nya, B dan C-nya. Yaitu maka kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi contoh soal yang pertama tadi kita harus mencari nilai A, B, C-nya dulu. Habis itu kita melanjutkan hasil terakhirnya, yaitu nilai terakhirnya. Jadi kita lanjut dengan nilai A sama dengan min 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan berapa? 4. Min 4. Min 4. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kalau ada yang nggak paham silakan bertanya ya. Baik, Bu. Kalau belum ada yang bertanya kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, tentukan akar persamaan dari pemfaktoran. Persamaan berikut dengan pemfaktoran. Jadi bentuknya yaitu 3x kuadrat tambah 7x tambah 2. Jadi penyelesaiannya itu dari bentuk 3x kuadrat tambah 7x yaitu 3x kuadrat tambah 7x tambah 2. Di sini diperoleh nilai A, B, dan C-nya yaitu misalkan A sama dengan 3 dan B sama dengan 7 dan C sama dengan 2. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Jadi baik, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu bentuk umum pemfaktorannya, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan
A tidak sama dengan 1, sehingga diperoleh dengan P kali Q. P kali Q sama dengan A kali C. Dan P tambah Q sama dengan B. Paham? Paham, Bu. Jadi baik, sekarang kita menentukan nilai P dan Q-nya, yaitu dengan persamaan P kali Q sama dengan A kali C. Di sini nilai A-nya yaitu sama dengan 3 dan C sama dengan 2. Maka nilai P dan Q-nya yaitu 6. Dan P tambah Q sama dengan apa? Ayo. 1. Enggak. Yaitu apa? Yang ini loh. P tambah Q sama dengan B. ya. Maka di sini nilai terakhirnya yaitu nilai P tambah Q yaitu 7. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan mencari masing-masing nilai kita Lanjut, Bu. Oke. mendapatkan nilai P dan Q yaitu 6 dan 1. Sehingga kita memasukkan ke dalam soal tersebut, yaitu 3x kuadrat ditambah 7x tambah 2. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi menjadi 3x tambah 6 dikali 3x tambah 1. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. 3x tambah 6 menjadi 9. enggak, menjadi 3x 3 kali x tambah 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi baik, kita lanjut ya. Jadi sekarang sekarang 3 kita bagi 3 juga. Mencari hasil terakhirnya ya. Sehingga hasilnya menjadi, ayo, 6. x tambah 3 dikali x tambah 3 dikali 3x tambah 1 jadi 3x kuadrat ditambah 7x tambah 2 sama dengan 2. x tambah 2. 2 ya. Dikalikan lagi 3x tambah 1
Maka akar persamaannya yaitu sekarang kita mencari nilai terakhirnya. Berarti X sama dengan min 2 dan min 1/3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi baik. Jadi baik, kesimpulan dari materi kita hari ini akan akhiri, dan saya harap materi yang saya paparkan kepada anak-anak tadi bisa dipahami secara seksama. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu mau bagi tugas ya minggu depan di kumpul. Itu Ibu membuat 2 kelompok, 1 dan 2 kelompok. Baik, Bu. Jadi baik, Ibu bagi ya. Nanti minggu depan silakan presentasikan di depan ya. Ya, Bu. Untuk penutupnya, sebelum kita menutup materi kita hari ini, saya minta salah satu siswa untuk pimpin doa. Silakan maju. Jika ada yang tidak mau maju, biar Ibu yang doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Siang, Bu. Dan jangan lupa belajar sampai di rumah ya. Sampai ketemu di minggu depan. Iya, Bu. Jangan lupa kerja tugasnya ya. Iya, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.